Sekarang kita akan berfokus pada pembuatan halaman links. Pada halaman links, tampilan lebih sederhana, yaitu hanya berisikan teks links ini saja dan tombol-tombol untuk URL yang akan kita tampilkan. Pertama, kita buat dulu file blade.php-nya dengan cara klik kanan di bagian views, kemudian pilih new file, lalu isikan nama filenya itu links.blade.php. Di sini kita teks dengan teks ini halaman links. Kemudian jangan lupa di save. Setelah itu, buka file web.php. Jika kalian ingat, file web.php ini bertindak sebagai router di website kita. Kita copy saja yang ini, kemudian paste, kemudian ketikkan routernya itu /links. Jadi nanti ketika user membuka website kita /links akan menampilkan halaman links yang kita buat. Untuk view-nya sesuaikan dengan nama filenya, karena kita menggunakan nama links, maka di sini diisikan dengan links. Di save, terus kita coba cek di bagian sini dengan cara links. Nah, ini sudah sesuai, halaman linksnya sudah terload ketika user mengakses situs ini. Selanjutnya, kita coba buat dulu tag HTML di halaman linksnya. HTML, kemudian buat headnya juga. Terus jangan lupa tambahkan isian seperti di halaman home, kita copy paste saja biar tidak salah. Ini tambahkan fight agar Tailwind CSS-nya bisa diakses oleh halaman links ini. Kita hapus untuk link relnya karena kita tidak perlu icon. Kemudian di sini kita ganti menjadi links untuk titelnya. Kemudian buat body seperti ini. Di save, nanti ketika di reload tampilannya akan kosong karena bodinya masih kosong. Terus kita perlu menambahkan sebuah custom color di Tailwind CSS. Nah, untuk menambahkan custom color ini, kalian bisa buka file tailwind.config.js ini, terus cek bagian variabel colorsnya. Di colors ini, saya coba tambahkan di paling bawahnya, masih di bagian colors. Lihat secara garis lurusnya masih di dalam colors ini. Saya menambahkan variabel develop dengan nama dengan value-nya itu di set di 500 saja, dan warna kode color-nya itu ada di 38 B6 FF. Nah, ini bertujuan untuk menambahkan custom color dengan kode name-nya itu develop 500. Kita save dulu seperti ini. Ketika sudah di save tailwind.config.js-nya, kita buka kembali links.blade.php-nya. Kita buat sebuah div dulu untuk sebagai wadah utama. Di kelas ini kita berikan webfull, hafid, terus background white. Setelah itu tambahkan padding vertikal 5. Terus ketika diakses di laptop ditambahkan padding vertikalnya 20. Ini saya sekaligus set kelasnya sebagai responsif, jadi biar sekalian saja di video ini.
Jadi ketika nanti dibuka di handphone, tampilannya sudah sesuai juga gitu. Kemudian selanjutnya itu kita akan membuat sebuah div baru sebagai eh, linksnya. Di sini kita tambahkan kelas flex call. Ini berfungsi agar isian dari div ini tuh diurutkan secara vertikal gitu kalau flex call. Terus di sini item center, kemudian diisikan dengan H4. H4 itu adalah heading untuk tulisan. Kalau misalkan di save nanti teksnya seperti ini. Terus tambahkan kelas teks 3XL dan margin bottom 2. Jadi nanti tulisannya lebih besar seperti ini. Jika di desain ada uppercase juga, jadi nanti teksnya seperti ini. Kemudian ada tambahkan font bold dan tracking wider, jadi tampilannya menyerupai dengan desain. Setelah itu di bawah H4 ini kita coba tambahkan tag A untuk berperan sebagai linknya. Contohnya saya coba buatkan refnya itu masih pagar saja dulu, ref pagar, terus saya berikan kelas width 10/12 agar tidak terlalu full. Kalau misalkan di uh, di laptop dibuat widthnya itu 4/12 saja biar tidak terlalu lebar. Kemudian ada margin ya 2, margin vertikal. Saya coba ketikkan dulu ini untuk custom color tadi. Ketika kalian buka config.js tadi kan saya buatnya develop dengan value-nya itu 500. Nah, ketika saya ingin menggunakan warna custom color tersebut untuk teks, jadi tinggal teks dash nama kodenya apa, terus nama value-nya berapa gitu. Kebetulan di Tailwind config ini saya buat 500, jadi penggunaannya cukup teks dash develop dash 500. Kalau di sini saya menggunakan 50 atau 200 atau 300, maka di sininya juga menyesuaikan apakah 50, 200 atau 300. Setelah itu, setelah penggunaan custom color, saya coba gunakan background colornya juga. Nah, ini juga kan di warna backgroundnya udah bisa diakses juga gitu si custom colornya. Itulah kelebihan Tailwind CSS di mana kita hanya menambahkan custom color tapi kita bisa mengakses warna tersebut sebagai warna teks, warna background, dan lain sebagainya. Kemudian di sini saya tambahkan background opacity 10. Nanti saya coba perlihatkan hasilnya seperti apa. Saya coba buatkan dulu untuk class name-nya agar terbayang. 200 p4 founded md. Terus saya tambahkan targetnya itu blank. Ini YouTube channel. Nah, saya buatkan seperti ini dulu, saya save. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Jadi saya coba jelaskan dulu kelasnya. Untuk width-nya itu atau lebarnya karena pakai LG breakpoint, jadi width 4/12 itu agar si ukuran lebar dari tombolnya tidak terlalu lebar jika diakses di laptop, tetapi ketika diakses di smartphone akan seperti ini tampilannya. Jadi sangat lebar gitu si ukurannya. Untuk teksnya belum saya ubah, nanti saya ubah dulu agar di
HP tidak terlalu kecil seperti itu. Kemudian selanjutnya itu ditambahkan MY2 itu margin secara vertikal gitu. Jadi margin atas dan margin bawahnya itu di set dua seperti ini. Terus text develop itu agar teksnya berwarna biru, kemudian backgroundnya juga berwarna biru sama, tetapi karena saya tambahkan background opacity 10%, jadi warna backgroundnya lebih muda, tidak sama dengan warna teksnya. Karena kalau misalkan saya tidak pakai BG opacity, warnanya itu akan serupa seperti ini. Tapi ketika saya pakai, warnanya jadi lebih muda gitu. Kemudian untuk hover titik 2 scale 110 ini adalah ketika user menghover komponen ini, maka ada efek scaling sebesar 110% gitu. Jadi lebih besar 10% dari ukuran sebelumnya. Nah, duration 200 ini adalah efek transisi di mana scaling ini terlihat lebih smooth, lebih enak dilihat. Karena ketika durationnya dihapus, maka akan patah seperti ini gitu, karena langsung terimplementasi si scaling efeknya. Kalau misalkan ditambahkan transition duration, maka akan lebih smooth ketika di hover seperti ini. Untuk P4-nya itu adalah padding secara keseluruhan, jadi tidak terlalu mepet antar komponen teks dan warna backgroundnya. Kemudian rounded MD itu adalah border radius agar ada kesan efek lengkungan di tiap ujungnya. Seperti itu. Contohnya saya tambahkan linksnya itu sudah saya siapkan, link channel. Nanti saya tambahkan di sini. Saya save. Jadi ketika nanti user mengklik link ini, maka otomatis akan diarahkan ke channel YouTube. Kalian juga bisa mengcopy paste link channel kalian gitu. Jadi nanti ketika disimpan di sosial media, ketika ada user yang mengakses web personal kalian, nanti dia akan diarahkan ke channel kalian juga. Nanti video tutorial ini juga akan disimpan di channel ini. Terus kita buat item selanjutnya, kita tinggal copy paste saja untuk bagian tag A-nya. Contohnya di sini saya membuat item untuk portofolio site saya. Di sini jadi portofolio site dengan URL-nya itu develop.id. Ini adalah website portofolio saya. Tinggal dipastekan. Kalian bisa berkreasi mau link apa saja yang kalian tampilkan di sini. Ini ibaratnya sebagai pengganti dari Linktree gitu. Jadi kalian bisa berkreasi sesuka kalian tanpa ada kendala gitu. Kemudian selanjutnya saya coba tambahkan tag HR horizontal line, kelasnya border w 10/12 LG w 4/12 MY4 Gray 200. Nah, ini adalah dekorasi tambahan, ini opsional. Jadi seperti pemisah antara link di bagian atas dan nanti link di bagian bawah. Tapi ini hanya opsional saja. Kalian bisa menambahkan sintaks ini atau tidak juga tidak jadi masalah. Terus selanjutnya saya tambahkan develop website pesan undangan digital. Saya copy paste website saya juga di sini. Jika kalian banyak linknya, nggak apa-apa, diisi saja. Tinggal copy paste si item-itemnya. Nanti
disesuaikan saja kayak teksnya mau apa gitu. Ini saya coba kopikan saja yang saya akan tampilkan. Ini saya biasanya ketik beli hosting di Niaga Hoster. Nah, ini dia link yang akan saya tampilkan di sosial media saya. Saya coba cek dulu di bagian ininya apakah terlalu kecil atau enggak. Saya coba tambahkan di bagian links ini MT10 LG MT0 agar lebih enak dilihat pas di bagian smartphone-nya. Nah, setelah itu YouTube channelnya, oh ini belum di set teksnya, saya isi dulu LG text base, di sininya teks 3XL. Nah, lebih bisa terlihat jika di handphone. Saya copy paste di sebelumnya, yang item lainnya juga saya copy paste untuk teksnya, jadi lebih terlihat ketika dibuka di handphone. Saya set teks 2XL saja. Nah ya, teks 2XL saja cukup. Nah, nanti kalian bisa sesuaikan jika terlalu besar atau terlalu kecil di handphone. Kemudian ini margin bottomnya saya tambahkan MB4 agar agar tidak terlalu mepet di sini. Nah, nanti kalian bisa cek pakai inspect element seperti sebelumnya, yaitu di klik kanan inspect, klik kanan inspect, terus aktifkan di bagian kiri bawah ini di toggle device toolbarnya. Kalau misalkan Tailwind kalian tidak terload di sini, pastikan di stop dulu npm run dev-nya, php artisan serve-nya juga di stop dulu, terus ketikkan npm run dev lagi. Setelah npm run dev selesai, ketikkan di sini juga php artisan serve. Jadi urutannya itu npm run dev dulu, baru php artisan serve. Terus refresh di sini agar tailwind-nya bisa diakses oleh halaman link sekalian. Itulah langkah-langkah dalam pengerjaan halaman link ini. Jika kalian masih mengalami kendala, kalian bisa tanyakan ke saya di grup Discord. Terima kasih.